Oke, dan ini dia pesawat sudah mengudara dari bagian Milta Power akan membelah bisa kita katakan hampir 50% dari map saat ini. Sejauh ini masih kita lihat seperti itu. Jadi buat tim-tim tentunya yang akan bergerak ke Sosnovka Military Base, kemudian di bagian utara mungkin membutuhkan vehicle untuk lebih maksimal lagi. Wah, Apalagi Primors dan juga Veripier. betul. Arah pesawatnya menguntungkan banget, cukup tengah, sedikit ngebuat PR mungkin yang turun di arah SMB. Butuh sedikit effort, bukan sedikit sih, banyak banget Banyak. effort dia untuk ngambil vehicles, rotasi menuju ke arah SMB, keluar lagi dari arah SMB kalau circle-nya tidak menuju ke SMB. Gua berapa kali nge-cash di PMPL kali ini, udah jarang tebak-tebakan circle. Gua pengen ajak lo tebak-tebakan circle. Oke. Sebutkan satu kota Mm-mm. yang kira-kira bakal masuk ke dalam circle yang pertama. Gue dulu nih. Ya, Gatka. ladies first. Gatka. Gatka. Loh, Oh kok ya, sorry, ladies maksud gua first? manly first. Manly first. Manly first. Boleh lah. Gatka gue. Lo Gatka ya? Mm. Oke, gua mungkin maybe Mungkin maybe. Severny. Severny, oke. Agak ekstrim. Agak ekstrim, betul Tapi banget. kalau ngomongin circle pertama biasanya Severny dan Gatka tuh bisa masuk. Betul. Tinggal lihat menguntungkan ke arah mana. Iya, betul banget. Taunya circle ke timur. Nggak ada yang masuk. Gak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Oke, para player tentunya untuk melakukan drop zone dan ke timur. Bener dong. Aduh. Lu nyebut satu kalimat jinx sih tadi. Apa tuh? Tadi Ke tahu-tahu timur. circle-nya ke timur. Iya. Jadi ke timur beneran. Betul dong, dan ini akan menyulitkan tentunya para player yang akan turun di sekitaran Gatka, bahkan Severny juga. Karena itu ada di sekitaran utara Dranix, kemudian juga Onyx yang biasa scrapping di sekitaran Gatka. Begitupun para player yang di Georgiopol ini akan cukup kesulitan nih pas untuk masuk ke zona berikutnya. Betul, kalau Gergopol sih udah pasti selalu ramai, selalu penuh. Mau grup manapun yang main, pasti setidaknya ada 2 atau bahkan 3 tim yang ngambil di arah Gergopol. Tapi kali ini Yasnaya kosong melompong. Yup. Nggak ada yang ngambil Yasnaya sama sekali. Ngelihat posisi Yasnaya yang kayak gini, ini enak banget buat jalur rotasinya Dranix ataupun untuk jalur rotasinya IOG. Yes, betul banget ya, karena dari mereka itu tidak akan ada tim yang menjaga dan itu akan menjadi spot berikutnya bagi mereka untuk melakukan holding tentunya. The Pillars masih dengan Lipovka, boom, kembali lagi ke tempat mereka yaitu di sekitaran Milta setelah sebelumnya di PMPL Season 1 sempat mencoba untuk ke arah SMB dan sekarang lebih memantapkan untuk di arah Milta. Betul, satu tim yang nggak pernah berubah drop zone-nya dan selalu gontok-gontokan untuk mempertahankan drop zone early mereka adalah Onyx. Mereka nggak pernah ngelepasin Gatka dari PMCO Season 1. Mereka langsung mengamankan Gatkanya dan udah tahu drop-dropnya tuh di arah mana. 2 orang mungkin di bagian Gatkanya yang ngambil rumah seberang di mana, yang di pinggir jembatan, yang mana di pinggir jalan, sorry bukan jembatan. Dan udah tahu, karena kan di daerah Gatka. Kenapa gue bilang Gatka itu enak? Karena Gatka salah satu drop zone yang banyak banget respon mobilnya. Ya setuju banget sih, ada sebuah vehicle yang cukup banyak yang bisa digunakan, namun Airwolf yang biasa ke Sosnovka Military Base tadi benar banget sulit untuk menuju ke sana, sudah ter-take down oleh Red Rocket di sini. Oh no, 1 orang sudah menjadi sebuah confirm kill, bahkan 2 saat ini oleh Red Rocket. Misalnya 2 active player lainnya dari Airwolf. Betul, ini kerugian banget tentunya buat tim Airwolf dan menguntungkan buat Red Rocket mengingat mereka membutuhkan banyak banget poin untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Ingat, akan ada seeding yang berbeda lagi nanti untuk minggu depan. Grupnya akan berubah lagi. Tim-tim yang ada di grup A, B, dan C belum tentu. Ketika ada shuffle grup baru nanti, mereka akan berada di grup yang sama. Belum tentu. Ya setuju banget tentunya ya, karena itu menjadi menarik tentunya di PMPL season kedua menjadikan round robin ini lebih kompetitif lagi. Yap, betul. Karena bisa jadi akan ada pertemuan yang berbeda antara A, B, B, C maupun AC. Jadi ini akan menjadi sebuah kompetitif scene yang sangat luar biasa di PMPL season 2. Ya tadi gue sempat mau bahas tentang Lowframe bakal perang di Pochinki. Tapi gue baru ingat, grup B nggak main, nggak ada tim Nara, berarti Betul. Lowframe bebas untuk melakukan looting di arah Pochinkinya. Yes, betul banget. Di bagian sentral tentunya mereka bisa memaksimalkan lootingan dari Pochinki itu sendiri. Kompon yang banyak bisa mereka maksimalkan dan jalur rotasi dari Pochinki menurut gua cukup sentral dan mudah untuk menuju kemana-mana. Yes, ini enak banget sih. Banyak banget tim-tim yang biasanya early fight kemarin. Di hari Sabtu kemarin, kali ini mereka jarang melakukan early fight kayak Lowframe dan juga Nara. Terus di bagian Gergopol antara NFT 69 dan juga Morp. Tim karena kan 69 sama Morp berada di grup B. Jadi bener-bener bener-bener kosong sih di daerah Gergopolnya, bebas banget, apartemennya dikuasain sama Aura, lalu di bagian kontainer dan perumahan beserta dengan rumah sakit atau hospitalnya dikuasain sama tim NFT. Jadi ini bener-bener early game yang menurut gua agak sedikit pasif, bukan agak tapi sangat pasif, kecuali tadi penculikan ke arah 2 pemain dari tim Aerowolf. Betul banget, karena Aceh ini menjadi menarik ketika
drop zone mereka ternyata udah terukur dan ternyata berjauhan dengan satu sama lainnya. Airwolf tadi terkat karena kembali lagi dengan pendapat kita di awal, menuju ke SMB agak cukup sulit dengan vehicle rebutan yang cukup banyak juga. Dan kalau kita perhatikan tadi tempat Airwolf knockdown dan menjadi confirm kill untuk Red Rocket adalah salah satu spawn vehicle juga. Betul, itu scrappingan deket-deket jembatan sebelah kiri, deket rumah 12 tadi, dua pemain mereka ke gap di dalam shake. Entah apa yang sudah mereka lakukan berdua di dalam shake, tapi akhirnya dua pemain itu dipulangkan ke arah lobby. Betul banget, itu mungkin deja vu keadaan kemarin di mana Airwolf ditabrak iya. oleh Ion ya. Betul. Kasihan banget ya, mengalami dua kejadian yang sama di Betul. 2 hari yang berbeda. Itu dia. Dan merugikan buat mereka juga. Itu dia, dan tentunya harus lebih maksimal lagi. Dua active player masih punya harapan tentunya untuk Airwolf nantinya untuk bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini. Walaupun ini akan menjadi perjalanan cukup sulit bagi mereka. Dan ini dia Onyx yang sempat dibahas oleh Pasta tadi, scrapping di sekitaran Gatka. Itu banyak banget rumah-rumah yang bisa ditempati tentunya. Betul. Tidak hanya Gatka sendiri. Dan itu menjadikan Onyx harusnya sekarang cukup kuat di zona berikutnya. Ya, dan tadi kita sempat melihat juga RRQ yang melakukan looting di arah school, apartemen school. Mereka ngebagi lootingannya mereka di posisi 2-2. Biasanya school bakal dikuasain sama 2 orang, satu orangnya bakal turun di arah kolam renang terlebih dahulu, 2 pemainnya bakal ambil semaksimal mungkin apa yang bisa mereka dapatkan di arah apartemen, karena kan apartemennya banyak banget tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5, ada 5 5 apartemen. apartemen dan 1 rumah Merah. ya. rumah merah yang ada di arah apartemen school. Jadi itu harusnya maksimum looting banget sih. Apalagi kalau kita ngomongin turnamen-turnamen kayak tingkatan nasional kayak gini, terus kita ngomongin tingkatan-tingkatan yang udah internasional, weapon dropnya dikali 2, yang normal hanya di healing dan juga attachmentnya doang. Yes, betul banget. Setuju dengan banyaknya komponen tersebut akan memberikan kekuatan bagi RRQ. Utility dan equipment mereka harusnya udah cukup kuat juga. Ditambah dengan posisi Mar sama Irengel ini bantingan yang sungguh drastis banget dari segi ukuran diameter circle-nya. Kalau di map-map kecil kan kayak Weekend itu dari 3 ke 4, kalau dari Sunhawk itu kayak dari 4 ke 5. Karena semakin kecil ukuran mapnya, drastis diameternya tuh makin di circle-circle pertengahan. Iya betul banget, gue setuju banget sih karena dengan Erangel yang 8 ke 8 ini, dengan pendapat lo tadi, itu akan mengubah gameplay yang sedianya mungkin agak cukup aman di awal, tapi karena diameter yang tiba-tiba mengecil dengan sangat drastis, itu memaksa para player untuk melakukan rotasi, oleh karena biasanya zona keempat, zona kelima ini udah fight benar-benar berdarah di Erangel tentunya. Ya karena nggak ada yang bisa menghafal pattern dari circle-circle yang ada di PUBG Mobile. Oh iya, setuju Nggak banget. menentu cuy, lu misal ngelihat circle yang munculnya kayak circle pertama gini, belum tentu circle keduanya nanti sama yang kita lihat di turnamen-turnamen sebelumnya, itu pasti bakal berbeda banget. Ya setuju banget sih tentunya dengan bisa kita katakan banyaknya logaritma yang ada ya Yap. di PUBG Mobile ini. Dulu pernah ada teori 16 potongan circle kan, Ada. tapi sepertinya sekarang udah nggak bisa tuh ya untuk dilakukan. Wah banyak banget teori-teori konspirasi untuk menebak Wah. circle cuy. Katanya di mana ada supply, disitulah circle akan bergerak. Ternyata Tidak seperti tidak itu. seperti itu. Terus ada yang bilang lagi di mana ada posisi yang paling kosong atau penduduknya sedikit, penduduk lagi, player atau timnya sedikit, kesanalah circle akan bergerak. Tapi tadi nggak menentu. Nah, itu dia menjadikan pro player pada akhirnya harus kuat mental, tahu timing juga, dan di sini Luxy udah melakukan tapping dengan M16. Gerakan dari Bigetron Red Alliance ini benar-benar hampir sama dengan setiap Erangel yang mereka mainkan ya, dari scrapping, kemudian ngambil rumah kuning atau misalnya rumah yang tadi ditempati oleh Luxy tentunya ini akan menjadi dalam artian Bigetron sebenarnya udah kebaca gitu lah movementnya. Tapi dengan kuatnya mereka dan juga open field di sini bisa dikuasai oleh Microboy dan juga Luxy, ini harusnya bisa menjadi ancaman juga buat tim-tim lain yang bergerak di sekitaran mereka. Betul. Sering gue bahas sama Wolfie bahwa Bigetron adalah salah satu tim atau mungkin sedikit tim di Indonesia yang cukup pede untuk bermain di arah open field. Ini kan mereka setup yang dilakuin di open field. Hanya punya beberapa forting car yang mereka udah dapetin ketika di early game. Terus mereka main di arah open field. Mereka nggak takut untuk ditembak sama tim lain. Malah mereka mencari di mana tim lain itu menembak. Ketika mereka dapat infonya mereka bakal push. Karena mereka salah satu tim yang bisa mengatur tempo. Kapan mereka harus nyari kill, kapan mereka harus mengamankan zona. Kalau kondisi circle kayak gini sih udah pasti BTR bakal ngamanin zona. Karena farm di tengah circle tadi. Yes, betul banget. Dan sampai sekarang zona kedua ternyata ini akan menyulitkan buat Red Rocket dan juga Airwolf yang bergerak dari bagian selatan. Sedangkan Bigetron yang tadi kita bahas masih bisa holding, bahkan sekarang berada di central area dari safe zone sementara ini. Hidup yang nyaman, circle yang nyaman, dan posisi yang sangat nyaman untuk Bigetron Red Alliance. Gokil banget sih. Dan yang gue suka dari Bigetron itu gini loh. Bigetron ini kan tim yang udah punya pengalaman cukup banyak di competitive scene, baik itu nasional ataupun internasional. Dan pengalaman yang mereka dapatkan itu secara langsung, secara live. Mereka merasakan momen-momen dramatis yang terjadi di sebuah in-game. Sementara tim-tim lain mendapatkan pengalamannya hanya dari sekedar review. Dari video-video turnamen yang ada di Indonesia ataupun internasional. Jadi itu yang ngebuat jam terbangnya berbeda. Yes, betul banget. Dan tentunya dengan pengalaman tersebut harusnya bisa menjadi semangat ya untuk tim-tim lain agar bisa berkiprah di international scene Wis, mungkin. Dan harus. memberikan
kado-kado lagi buat bangsa Indonesia dong tentunya. Betul sekali. Tapi sepertinya kita sudah mulai melihat beberapa tim yang sudah berotasi lagi semakin dekat jarak mereka. So, back to the beat, back to the game. Sudah mulai bergerak bahkan kali ini dari tim nomor 4 ada Lovre yang akan berpapasan dengan adanya tim 21 tadi di bagian atasnya, di bagian perbukitannya Vehicles. Sudah mulai terdengar belum ada baku tembak sama sekali. Hans hanya mengamati pergerakan dari pemain-pemain 21 dan belum ada cicilan-cicilan damage yang diberikan. Tapi sudah mulai terlihat lagi menuju ke bagian high ground dan hanya dipantau. Yes, ini sebuah tempo yang dimainkan oleh Louvre luar biasa banget. Mereka memberikan informasi karena kembali lagi itu adalah atau tidak merupakan sebuah free shot ya atau sebuah confirm shot karena mereka lebih butuh informasi. Mereka udah dapat zona saat ini tapi ternyata RRQ udah di sana. Fonbit R2 Kim coba untuk spray karena RRQ dan RRQ masih bisa untuk melakukan sebuah holding di tempat lain yang ada di sana. Betul, tadi 2-1 gue yakin kejang-kejang. Detukan-detukan jantungnya dia lolos dari Lovre tiba-tiba ditembak sama RRQ yang sudah mulai menunggu di bagian bukitnya. Betul banget, permainan high ground akan dilakukan lagi oleh para player dari PMPL season kedua. Kali ini lihat setup yang digunakan oleh RRQ benar-benar mirip oleh Louvre. Mereka menggunakan sebuah pohon, kemudian juga ada Lil Shake, tapi yang membedakan RRQ punya scout tower di sana. Dan itu berbahaya banget kalau bisa mendapatkan player-player lainnya. IOG tadi sedikit menggunakan strategi yang mirip dengan Bigetron Red Alliance. Ya, memang itu adalah tempat yang biasa dijadikan transit point untuk Bigetron Red Alliance, tapi kali ini IOG terlebih dahulu yang mulai mendapatkan tempat itu. Ini bisa jadi pancingan. Kalau misalkan ada tim lain yang menduduki atau menempati tempat yang biasa ditempatin sama BTR, mereka bisa cari info di manakah counter dari tempat ini. Itu strategi juga. Betul banget, karena setiap tempat tentunya ada plus dan minusnya. Betul. Siapa yang bisa menemukan counter dari tempat tersebut ini akan menjadi keuntungan tentunya. Dan di tempat ini Alter Ego dengan Branix masih baku hantam dengan M4 bahkan M24 juga di sini ada sebuah headshot kah? Wow, ucup ke arah Smith, sebuah headshot yang luar biasa. Wow. Backupnya jauh banget lagi, semuanya ada di pinggir tebing. Satu mobil sudah mulai dinaikin, kali ini bakal digaspol untuk menyelamatkan Smith. Tapi dari Dranix sudah siap untuk melihat mobil yang lewat. Requiem berjalan dan langsung saja dengan mobilnya spray down dengan Proning shoot. Tidak ada damage yang terlalu besar diterima karena masih ada beberapa cover dari vehicles yang dinaikin oleh seorang Requiem. Yes, luar biasa banget sebuah backup yang sangat berani tentunya dari Alter Ego. Tapi Ucup dan kawan-kawan sudah mulai melakukan sebuah swarming in area. Ryzen akan berhadapan dengan Badru. Sudah dekat sekali, Badru udah cukup sekarang. Ryzen di sana mendapatkan satu knockdown. Dan akan menjadi confirm kill pertama untuk Dranix saat ini ke arah tim Alter Ego. Iya, betul sekali. Langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Tadi poin yang sungguh indah berhasil diamankan oleh tim Dranix. Kali ini bakal melakukan setup terlebih dahulu. Alter Ego hanya bisa menunggu kedatangan dari Dranix. Ucup sudah mulai terlihat, ada spray down lagi dari Martin. Belum ada damage yang terlalu besar. Masih ada cover yang bisa menutup peluru-peluru yang ditembakkan oleh pemain-pemain lawan. Dan Alter Ego terjebak di arah Shake ini. Yes, ini akan merupakan sebuah kesulitan dan zonanya kembali lagi. Bouncing ke arah atas namun fight belum selesai saat ini antara Alter Ego dan juga tim Dranix. Bagian selatan teman-teman bisa perhatikan udah banyak banget rotasi yang dilakukan dan Red Rocket bahkan Bigetron juga sebentar lagi akan masuk dalam zona. Membayangkan seberapa bete Red Rocket yang udah set up di ujung jembatan, ngambil pinggir tebingnya, nutup forting dari kanan, tapi malah mereka harus berpindah. Tapi ternyata dari Alter Ego, mereka tetap dipush oleh Dranix. Crescent sudah mulai maju ke depan sana, ada beberapa granat yang bakal dilempar, sementara dua flanker yang menuju ke arah sebelah kanan. Lempengan sedikit terpleset, tapi dua orang yang bakal maju kali ini. Martin ditundukkan begitu saja. Dua player yang maju secara bersamaan tidak bisa dihadapi oleh seorang Martin. Yes, dan Alter Ego sepertinya akan lebih memilih untuk repositioning. Inilah permainan sangat luar biasa dari Dranix. Ya, mereka akan lebih memilih untuk cabut, tapi ternyata Microboy di sini tempat lain. Ada Red Rocket yang kembali lagi mendapatkan satu player. Itu sekarang dari Bigetron Red Alliance. Microboy knockdown. Masih bisa sepertinya untuk di-revive oleh Laxi karena udah dapat hangar yang ada di sana. Betul, tapi ini informasi yang bagus banget buat Red Rocket. Mereka bisa langsung mengepung gudang yang ditempatin sama dua player dari Bigetron Red Alliance. Dan Red Rocket harusnya udah bisa men-setup dengan lebih rapi lagi. Tapi dia harus cari tahu di mana dua player BTR yang lainnya. Yes, betul banget, ada tempat lain pas Dranix belum selesai. Smith bahkan ditabrak dengan vehicle yang digunakan Dranix. Berarti menyisakan satu player saja dari Alter Ego saat ini. Betul. Oh, ada kedatangan tamu lagi ternyata di arah Milta. Ada NFT yang berada dan masuk dari bagian luar. Bakal diusir ternyata. Tidak dibiarkan dengan mudah untuk bergabung dengan kedua pemain lainnya dari Bigetron Red Alliance. Luxi masih berada di arah Broken Wall. Bahkan BTR sudah berhasil menjatuhkan satu pemain dari Red Rocket. Luar biasa sekali, sebuah bait movement dari Bigetron Red Alliance dan NFT. Join the fight, mendapatkan bagian belakang atau defensif area dari Red Rocket. Dan Red Rocket kayaknya udah ninggalin Haki aja sih, Mas. Ini dari NFT itu udah kayak, wah kita perhatiin nih, ada yang lagi ribut, ada yang lagi ribut, anak mana, anak mana, anak mana. Wah, anak kesana nih, langsung hajar lah. Betul banget, udah menunggu dari belakang, ini tinggal menunggu timingnya aja nih. Tapi kembali lagi NFT akhirnya meninggalkan Haki sendirian dan Bigetron Red Alliance
masih bisa melakukan rotasi saat ini untuk masuk ke zona berikutnya. Sayang banget Haki ditinggalkan sendirian, dikenokin dan ditinggal udah kayak dibikin baper terus ditinggal cuy. Nggak langsung dipulangkan ke lobby. Waduh. Dibiarkan layar handphonenya gelap perlahan-lahan dan akhirnya menjadi seorang spektator Wah, untuk timnya sendiri. sedih sekali cerita dari Sedih hati. sekali, terlalu dramatis. Sepertinya ada sinetron-sinetron baru yang muncul di PUBG Mobile. Tapi kita bakal fokus lagi menuju ke arah shelter di mana baku tembak sudah mulai terjadi. Dari arah gudang biru 21 bakal segera keluar namun angle outnya sudah dikunci oleh The Pillars. Yes, betul sekali. 2-1 e-sport di sana Picasso. Waduh. Masih menggunakan sebuah smoke spot dan zona kembali lagi. Justru mengarah ke open field sekitaran prison. Hanya ada satu high ground yang bisa digunakan tentunya. Dan saat ini sudah ada Geek dan juga Boom yang ada di sekitaran high ground tersebut. Ya ini tebing-tebing prison mungkin bakal jadi rebutan banget sih. Rebutan banget. Boom sudah di sana seperti yang udah lo bilang. Dan ada tim yang di-tackle dipulangkan ke arah lobby again and again. 2-1 esports. Betul sekali, 2-1 e-sport perlu untuk step up lagi gameplay yang mereka gunakan karena mereka butuh poin untuk itu dan RRQ di tempat lain justru mendapatkan salah satu player dari Louvre yaitu Okiozora di tempat lain. Yes, dan Boom sudah mendapatkan tempat yang nyaman. Ini tempatnya Simba nih buat naik ke bagian atas dan melihat-lihat lagi daerah sekitar, pemandangan yang indah. Ternyata IOG masih mengambil bagian kecil yang ada di arah shelter, satu bunkernya, satu pintu bunker yang sudah mereka kuasain, tapi mereka harus bergerak sih karena mereka nggak masuk area play zone dan Valen headshot langsung ke pemain Void. Betul sekali, sebuah pick yang luar biasa dari Volen tentunya dengan M24, tapi RRQ dan juga The Pillars masih melakukan fight satu sama lain untuk masuk ke dalam zona. Ada sebuah spray down dari Boboho mencoba untuk confirm menjadi satu kill dari RRQ, namun masih bisa untuk hiding position dari Scout Tower tersebut. Keluar dari zona walaupun jarak zonanya hanya sekitar 170-180 meter doang dan Peiko berhasil mendapatkan pemain-pemain IOG yang tiba-tiba rotasi di depan muka mereka persis, bahkan 3 pemain mereka dipulangkan karena Bahkan Olis last man standing justru harus jatuh dari IOG dan IOG harus pulang ke lobby. Nerpeko tadi ya M249. Tapi di tempat lain ada Louvre juga yang masih terspot oleh RRQ drone. Masih bisa untuk hiding spot lagi di bagian Scout Tower saat ini. Oh my god, itu cepat apes sekali. banget tadi. IOG apes banget, 3 player mereka keculik pas lagi rotasi, 1 pemain merekanya dalam rumah dan berhasil mendapatkan 2 pemain dari NFT. Ingin langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi Valen bakal membackup dari bagian luar. Sedikit ada backup fire walaupun terlambat namun masih bisa memberikan nafas menuju ke arah seorang Flippy. Tidak ada backup, bertahan dan bertahan sementara dari Red Rocket mereka sedikit menurunkan tempo serangan mereka. Betul sekali, karena mereka tadi udah coba untuk maju ke arah depan, tapi ternyata pertahanan dari NFT cukup kuat di sana. Masih ada 1 player di bagian depan dari Red Rocket sendiri. Red Rocket akan mulai maju lagi. Heroes di belakang sini akan menggunakan AK-47 dengan 762 untuk close combat. Kings ternyata dengan Scar L-nya di close combat juga. 1 orang dari NFT udah berhasil untuk di-revive itu Flippy dan sudah melakukan healing prompt. Stepnya terdengar dan berhasil diatasin ternyata. Walaupun dia mendengar step tapi backup fire-nya, sorry bukan backup fire. First hit-nya masih dimenangkan oleh Red Rocket tadi. 1 tumbang, lagi-lagi ada trade knock yang terjadi. Dan sama-sama mundur, memberikan efek gencatan senjata untuk melakukan revive dan healing terlebih dahulu. Yes, betul banget. Dan tempat lain, Point 2 Kid yang tereliminasi oleh Bigetron Red Alliance di bagian lower ground-nya. Namun kita kembali lagi ke fight yang masih panjang antara Red Rocket dan juga NFT saat ini. NFT sudah kehilangan 2 manpower, ini akan menjadi kesulitan bagi mereka jikalau mereka terus memaksakan fight di tempat ini karena Red Rocket sudah masuk di dalam zona. Betul, 1 pemain dari Red Rocket sudah mendapatkan tempat yang aman sementara Bigetron masih ingin melakukan looting terlebih dahulu setelah mereka berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Void. 3 poin kill sudah diamankan oleh Bigetron Red Alliance dan mereka sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman juga. Hanya ada 1 tim tadi, ada NFT yang berada di kiri mereka dan di depan mereka ada Dranix. Oh Circle-nya. my god. Circle-nya nggak, wah. Ini circle yang menurut gue benar-benar jahat ya. Dan kalau teman-teman perhatikan Onyx, lihat pas, udah ada 4 setup yang sudah dilakukan mereka di bagian utara. Namun fight masih terjadi di sini. Bigetron lebih memilih untuk menghancurkan dari kendaraan mereka untuk menjadikan fortingan. Karena di depan mereka, bahkan di bagian barat mereka saat ini udah ada tim lain, yaitu NFT yang berdekatan dengannya. Di tempat ini masih dengan Geek, RRQ, Louvre dan juga Boom yang sedang melakukan rotasi masih mencoba untuk menahan bagian terluar dari zona. Ada sebuah nade dilemparkan dari Geek, apakah connect ke RRQ? Ternyata tidak, masih bisa untuk ditahan di sana. Betul, harusnya dari daerah prison ini hanya 1 tim yang bakal selamat. Ditembak lagi dari blind spot yang tidak terdeteksi. 2 sudah mulai knock, trade knock antara beberapa tim yang ada di sekitar prison kali ini. Sementara Geek Fam lebih memilih keputusan yang sangat bijak untuk menghindari daerah prison sebelum mereka kehabisan spot di area circle-nya. Ya, sangat menyedihkan tadi kita lihat dari Toms mencoba untuk revive dari Bubu, namun
RRQ dengan Nate yang sangat on point mendapatkan 2 kill bahkan dari tim Geek NFT. Saat ini yang tadi baru saja melakukan fight dengan Red Rocket sekarang tertahan dengan fight close combat dengan Bigetron Red Alliance yang ada di bagian lower ground. Ya, BTR juga kehambat posisi mereka, bahkan Aura sudah dipulangkan ke arah lobby. Wow, Red Rocket mendapatkan 5 poin kill. Kali ini Valen bakal langsung gaspol menuju ke bagian depan, tapi BTR ditinggalkan di bagian belakang. Malah BTR masih ketahan karena ada satu tim yang menahan pergerakan dari BTR. Airwolf tidak membiarkan BTR lewat. Ternyata Hazelnut menjadi orang terakhir untuk menghentikan langkah dari BTR. Oh my god, sebuah backstep yang sangat lambat namun justru melakukan sebuah fight yang luar biasa. Dan ternyata BTR masih bisa bertahan dengan satu player dan mungkin masih bisa untuk merevive player lainnya, tapi ternyata tidak dengan zona yang sudah bergerak. Dan juga ada DPS dari knockdown menyisakan satu player terakhir dari Bigetron Red Alliance sejauh ini. Ya, hanya menyisakan satu pemain doang untuk BTR dan juga Lowfrey, dan mereka berada di arah blue zone. Jadi perang mereka tidak hanya dengan player-player yang udah ada di pinggir circle, tapi bakal berperang dengan DPS dari blue zone juga. Sementara dari tim NFT yang menyisakan Valen seorang diri cukup berdekatan dengan beberapa tim lain. Wow, M249 dari RRQ, dari RRQ lagi lah. Dari Nerpeko tadi berhasil menjatuhkan satu pemain yang masuk di pinggir jalan. Yes, luar biasa banget dengan 100 untuk satu klip, benar-benar luar biasa. Nerpeko saat ini ya, tadi mendapatkan satu tim dari IOG, kemudian satu kill lagi dari Louvre. Dan sekarang Geek mendapatkan Volon yang dari tadi melakukan prone untuk tidak terdeteksi. Datmosh menunjukkan kualitasnya kembali lagi 2 kill untuk Geek sejauh ini. Betul, tapi tadi pergerakannya RRQ bakal motong rotasi dari beberapa pemain yang harus bergerak sedikit masuk ke dalam circle. Circle sudah mulai menghimpit, ada spray yang sangat bebas dari Cleon. Free hit, free-nya kalau kata Wolfie tadi. Berhasil mendapatkan satu orang, 3 pemain Onyx masih bisa bertahan kali ini dan masih bisa merevive pemain yang barusan ke knock. Yes, betul banget. Luar biasa banget bagi Onyx, udah kontrol area dengan sangat baik. Di tempat lain saat ini, The Pillars berdekatan dengan Autori, Goriquayam, Last Man Standing, dan Microboy. Last Man Standing dari Bigetron Red Alliance harus tereliminasi di peringkat ke-7. Betul. Kembali lagi di tempat perumahan ini, Argenta dan kawan-kawan masih berdekatan dengan tim Alter Ego. Betul, dan circle-nya bener-bener di arah open field banget. Satu orang proning bakal dilempar granat, tapi ada beberapa tembakan dari drone juga dengan barrel-nya menuju ke arah Datmos dan langsung menutup angle-nya dengan melakukan proning. Tapi Mort masih berusaha untuk mendapatkan kill dengan menggunakan granat. Sudah mulai dimasak, belum mulai dilempar, masih menunggu timing yang tepat dan Nerpeko berada di arah yang lain. Lemparan granatnya malah menuju ke arah Nerpeko. Sedikit mengejutkan dan satu granat yang sangat panas tadi. Yes, luar biasa banget. 2 granat berhasil menghentaskan Nerpeko sebagai pengguna M249. Menyisakan drone saja. Last man standing dari RRQ. Geek harus mendapatkan kill ini untuk bisa masuk ke dalam zona berikutnya. Drone memberikan sebuah suppressing fire. Namun ternyata Deathmo sangat cepat dan bisa melakukan prone di sekitaran vehicle yang dia miliki. Betul, udah mulai nge-split posisi dari Geek Fam. 2 pemain mereka bakal bergerak secara beriringan. Sementara Peko bakal mencari informasinya. Kayaknya dia udah sadar dia nggak bakal bisa diselamatkan. Mending dia nyelamatin dan membuka view untuk drone. Last man standing, tapi Peko bakal ditembak terlebih dahulu. Di bagian dalam juga ada tim yang bakal mengganggu peperangan antara Geek dan juga RRQ. Mereka masih bersabar menuju ke bagian kanan dan langsung saja melihat free kill, tapi diambil sama Nick terlebih dahulu. Yes, luar biasa banget. Kembali lagi kontrol area dari Onyx luar biasa dan Geek lebih memilih untuk melakukan rotasi setelah sebelumnya fight dengan RRQ dan sudah memiliki vehicle untuk menjadi fortingan di lead circle saat ini. Ya, dan Peko menyerahkan dirinya menuju ke arah drone untuk meluting-luting sisaan-sisaan healing dan juga beberapa utility yang dipunya sama Peko tadinya. Hanya ada 5 tim yang tersisa, 4-2-2-2-1. RRQ yang paling bonyok hanya menyisakan satu pemain mereka saja, sementara TP sedang terkenok satu player mereka dan harusnya masih bisa di-revive kalau mereka punya forting yang bagus. Dan Ken set up pinggir jalan benar-benar menghentikan pergerakan dari tim-tim yang ingin mengamankan posisi mereka, dan Argenta tidak bisa diselamatkan. Berada di arah open field dan free shoot dari arah pemain-pemain RRQ tadi. Satu mulai hilang dan wow, sisa satu. Ya sih, sesuatu kental saja dari The Pillars tentunya. Onyx kembali lagi sudah kontrol area dengan sangat baik. Selepas ini akan ada PR tentunya untuk The Pillars, tapi lebih memilih untuk melakukan healing from di luar untuk tidak memberikan point chicken dinner atau point kill daripada dirinya. Dan tadi ada winner-winner chicken dinner forecast di mana Onyx masih paling besar karena dengan anggota yang masih banyak tentunya. Ya, ini enak banget setup dari Onyx. Mereka nge-split 1-2-1 dan Ken bakal berkumpul, namun mobilnya diledakkan di tengah perjalanan. Dia meletup, sudah jatuh, terkena damage, knock, tapi nggak gara-gara damage. Dia knock gara-gara dia lompat dari mobil. Yes, betul banget. Sebuah permainan yang luar biasa tentunya dari Onyx tadi. Walaupun Ken harus knockdown di sana, tapi mereka masih memiliki 3 player saat ini. Dranix masih dicoba untuk dicari dan The Pillars tadi melakukan healing from di luar justru harus bisa ter-takedown. Dan RRQ sudah mendapatkan gelar Conqueror namun justru harus langsung pulang ke lobby. Iya, karena tadi drone tidak bisa bertahan lama, dia tinggal seorang diri aja. Kali ini 3 tim dengan 7 orang yang masih bermain, 4-2-1. Geek yang paling dirugikan, tapi Geek bisa
memanfaatkan keadaan ini karena kita sering lihat last man standing bisa survive bahkan bisa mendapatkan chicken. Yes, kayak maybe kemarin dari NFT Nara ya. kemarin, NFT Nara, sorry. Nara, betul banget. Nara, terus waktu di PMWL juga ada beberapa player juga, Frenzy, Betul. No Mercy juga pernah. Betul, dengan grenade-nya ya. Dengan grenade-nya apakah kali ini bakal terulang? Kalau di momen PMPL baru kejadian satu kali, Nara Maybe, kemarin, betul maybe. banget. Dan di sini Nick masih melakukan sebuah spray down ke arah Dranik, sebuah blind shot ke arah depan untuk mendapatkan hit mark tentunya dan membuka jalur shot lainnya untuk mengarah ke arah Dranik. Geek masih tidak melakukan sebuah fight, tentunya lebih memilih untuk diam terlebih dahulu dan membiarkan Dranik dan juga Onyx melakukan fightnya di sini. Iya, yang paling enak sebenarnya posisi dari Dranik, dia bakal menuju ke arah posnya, di pos secara bersamaan. Kali ini dua orang bakal turun dan berhasil mendapatkan satu orang. Satu orang lagi masih berada di balik smoke dan berhasil diatasi oleh Onyx. Barbar Gaming yang membuahkan hasil cukup maksimal. Last man standing hanya ada Mort, bakal langsung dihadapi dengan dua orang. Satu berhasil diamankan. Cleon berada di arah belakang dan berhasil menyelesaikan tugas pemain-pemain yang lainnya. Winner chicken dinner untuk Onyx Esports. Permainan yang luar biasa, move as a team, mereka kontrol area dengan sangat baik, setup vehicle yang sangat luar biasa, sebuah confident push di akhir ke arah Dranik. Geek juga sebenarnya bermain sangat luar biasa, satu orang terakhir berhasil satu knockdown juga dari Onyx, namun body system yang cepat juga dari Onyx mendapatkan winner chicken dinner di game Don't keempat. you give up, don't you dare. Jadi kita yang konser ya. Iya. Anda tolong besok siapin drum, gitar, bass.